Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana membuat soal ujian atau latihan dengan menggunakan salah satu menu pada iSpring, yaitu menu quiz. Nah, pertama-tama apa yang ingin saya jelaskan pada video ini akan saya bagi menjadi 3. Yang pertama adalah mengenai perbedaan kuis pada iSpring Free dan juga iSpring Suite. Yang kedua adalah bagaimana cara membuat soal ujian dengan menggunakan kuis yang ada pada iSpring. Dan yang ketiga adalah bagaimana cara mempublish atau membagikan soal ujian atau latihan yang telah kita buat dengan menggunakan menu quiz. Baik, pertama-tama adalah mengenai perbedaan iSpring Free dan juga Suite. Nah, perbedaan dari segi menu tentu akan sangat berbeda antara iSpring Free dan juga iSpring Suite. Di mana di dalam laptop saya ini telah terinstall 2 buah aplikasi iSpring, yaitu iSpring Free versi 9 dan iSpring Suite versi 11. Nah, Bapak Ibu bisa dilihat bahwa pada iSpring Free ini yang tersedia hanya menu untuk kuis. Ya, lalu bagaimana nanti mempreview dan mempublish dari kuis yang telah kita buat, dan juga ada hal-hal yang lain terkait dengan sharing dan juga ada help. Nah, adapun kalau kita memiliki iSpring Suite versi 11, ini kebetulan yang paling baru adalah versi 11, maka kita akan mempunyai kelebihan menu-menu selain kuis, yaitu ada menu untuk narasi, untuk membuat video narasi, kemudian untuk kuis itu sendiri, terus ada role playing, ada screen recording, kemudian ada tambahan karakter, ada pengaturan untuk slide properties, dan ini sama ya, bagian preview dan juga publish. Nah, namun karena kita mau fokus kepada bagian menu quiz ya pada iSpring Free ataupun iSpring Suite versi 11, nah maka perbedaannya itu Bapak Ibu adalah pada jenis soal ya, atau bentuk soal yang bisa kita buat dengan menggunakan iSpring ini. Dimana seperti yang terlihat ya pada screenshot layar ini, bahwa pada iSpring Free kita hanya disediakan 3 buah bentuk soal yang bisa kita pilih, yaitu ada multiple choice, pilihan ganda, multiple response, yaitu soal dengan banyak jawaban gitu ya, terus ada short answer atau jawaban pendek, jawaban singkat. Nah, sedangkan yang lain ini terkunci, yaitu tersedia pada iSpring Suite. Nah, dimana kalau iSpring Suite maka semuanya akan tersedia, yaitu terdiri dari 14 jenis soal yang bisa kita gunakan jika kita menggunakan kuis pada iSpring Suite. Nah, yaitu ada multiple choice, pilihan ganda, ada multiple responses, soal dengan banyak jawaban, true or false, itu soal benar salah, short answer untuk soal dengan jawaban singkat, kemudian ada numerik, ini juga soal dengan jawaban singkat namun jawabannya dalam bentuk angka, kemudian ada sequence, itu soal bentuk mengurutkan, lalu ada matching, yaitu menjodohkan, kemudian fill in the blank, ini soalnya berupa mengisi titik-titik dari kalimat, hanya ada beberapa titik-titik. Kemudian ada select from list, ini juga mirip seperti mengisi titik-titik pada fill in the blank. Bedanya kalau fill in the blank, ini siswa menjawab tidak diberikan pilihan jawaban, itu langsung mengisi saja titik-titiknya. Sedangkan kalau select from list, ini siswa bisa memilih jawaban dari kata-kata yang telah disediakan. Kemudian ada bentuk soal drag the word. Ini siswa, ini juga seperti mengisi titik-titik, namun pilihan kata-katanya itu sudah disediakan. Jadi siswa tinggal mendrag atau menggeser kata itu ke titik-titik yang
kan untuk diisi oleh siswa. Nah, kemudian ada bentuk soal hotspot. Ini cocok jika soalnya itu berupa gambar, kemudian kita minta siswa untuk menunjukkan ya pertanyaan, lalu dari gambar itu di mana jawaban yang sesuai. Kemudian ada drag and drop, ini menjodohkan seperti matching, bedanya kalau ini gambar dengan gambar ya, dicocokkan. Kemudian ada Likert scale, ini bukan bentuk soal ya Bapak Ibu, mungkin ini bisa kita gunakan untuk membuat kuesioner atau angket. Kemudian bentuk soal berikutnya yang terakhir kita buat dengan kuis adalah menggunakan esai atau soal uraian. Ya, begitu. Nah, baiklah. Kalau begitu dari 14 ini kita sudah berkenalan Bapak Ibu dengan jenis-jenis bentuk soal yang bisa kita buat. Nah, sekarang mari simak ya bagaimana saya menjelaskan bagaimana kita membuat 14 jenis soal dengan menu kuis ini sendiri. Jadi saya mulai dengan kita membuat PowerPoint yang baru dulu ya Bapak Ibu, karena ini kebetulan saya sudah punya. Jadi kita anggap kita mulai dari yang baru ya. Kita akan membuat soal misalnya ya, kita buat blank presentation ya. Nah, kemudian kita masuk ke iSpring yang kita miliki pada Microsoft PowerPoint kita. Ini di sini saya menggunakan iSpring Suite 11 ya, versi yang ke-11 karena saya ingin mencontohkan ke-14 bentuk soal tersebut ya, bagaimana cara membuatnya dengan kuis. Jadi setelah kita tadi membuat satu ya halaman, nah kemudian kita bisa klik kuis ya. Nah, maka secara otomatis kalau misalnya kita berupa halaman baru, dia akan meminta kita untuk men-save PowerPoint yang baru ini. Ya, jadi baru dia bisa berfungsi. Jadi kita klik yes. Kemudian kita simpan di tempat folder yang kita inginkan. Nah, di sini saya menyimpannya di dalam misalnya pada bagian dokumen ya. Nah, maka di sini saya beri nama misalnya belajar membuat soal latihan dengan kuis. Atau saya tambah supaya beda 14 soal ya, 14 jenis soal latihan dengan kuis. Nah, kemudian Bapak Ibu klik save. Nah, setelah sudah, dia akan mengarahkan kita ke bagian menu iSpring Quiz Maker. Nah, jadi pada iSpring Quiz Maker ini di atas ada beberapa menu yang bisa kita gunakan. Misalkan Bapak Ibu menginginkan tutorial, misalnya ada kebingungan ketika menggunakan ya. Nah, namun keterbatasannya tutorial di sini dia berbahasa Inggris. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah bagian tengah ini ya, Bapak Ibu. Ada grade quiz, pilihannya ada survei, kemudian di sini ada recent quiz ya. Ini jika misalnya Bapak Ibu sebelumnya sudah memiliki atau sudah membuat quiz ya, menggunakan quiz ini untuk membuat soal. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu sebelumnya tidak pernah membuat quiz, maka bagian di sini akan kosong ya. Nah, kemudian di sini ada browse, ini untuk membuka misalnya kita ingin membuka file kuis yang pernah kita buat sebelumnya. Nah, namun karena di sini anggapannya adalah yang baru, jadi kita pilih yang ini, bagian grade quiz. Kita klik satu kali. Nah, maka kita akan diarahkan ke dalam halaman baru untuk membuat kuis ya. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini tentu adalah menu-menu yang ada pada iSpring Quiz Maker ini. Nah, yang penting yang pertama adalah bagian pojok sebelah kiri. Ini namanya question. Nah, ini adalah kita gunakan untuk menambahkan soal ya yang akan kita buat pada kuis yang mau kita buat. Nah, jadi di sini seperti yang saya jelaskan di awal terdiri dari 14 jenis bentuk soal. Nah, sebelum saya mencontohkan satu-satu, saya jelaskan dulu menu lainnya. Kemudian ada info slide. Ini kalau kita ingin menambahkan informasi ya, misalnya pada halaman tertentu dari soal tersebut.
Jadi ini bisa digunakan, bisa juga tidak. Nah, namun karena di sini tujuannya membuat soal ujian atau latihan, saya rasa sepertinya tidak saya masukkan ya. Kemudian di sini ada question group, ini digunakan untuk menambahkan atau mengelompokkan soal-soal yang kita miliki. Misalkan kuis kita ini terdiri dari beberapa kelompok soal. Misalnya kan kalau ujian semester Bapak Ibu misalnya ada pilihan ganda, kemudian ada esai. Nah, itu bisa dikelompokkan ya, yang pilihan ganda, lalu yang esai. Gitu. Kemudian ada introduction. Di sini introduction ini digunakan untuk kita membuat sampul ya, halaman depan dari kuis kita. Jadi tidak langsung soal, tapi ada sampul depan, kemudian ada bagian di sini user info untuk siswa ya, misalnya mau mengerjakan kuis harus mengisikan identitasnya dulu. Nah, maka digunakan ini. Kemudian yang ketiga ini ada slide untuk instruction ya, atau petunjuk. Jadi petunjuk pengerjaan soal ujian atau latihannya seperti apa, kita gunakan bagian ini. Tuh. Kemudian ada import question. Ini kalau misalnya Bapak Ibu sudah mempunyai soal yang sudah Bapak siapkan di Microsoft Excel, maka bisa langsung diimporkan di sini. Nah, di sini saya kebetulan tidak menyiapkan yang Excel, tapi saya menyiapkan soal yang sudah saya ketik di Microsoft Word. Jadi nanti tinggal saya gunakan copy paste di sini. Gitu. Kemudian di sini juga ada menu-menu yang lain, Bapak Ibu yang belum aktif ya, karena kita belum memasukkan teks di sini. Tapi di sini bisa kita lihat bahwa ada menu seperti equation dan simbol. Artinya untuk kita khususnya yang matematika akan sangat dimudahkan ya dengan kuis ini. Artinya kalau kita mengcopy dari Word, equation-nya tidak akan berubah ya. Nah, gitu. Kemudian di sini juga ada bagian untuk kita memasukkan gambar, video atau audio nanti untuk kuis yang kita buat ini. Kemudian di sini ada translation, ini untuk menerjemahkan. Tapi ini yang walau kita punya bahasa Inggris ya Bapak Ibu. Kebetulan ini yang bahasa Indonesia sepertinya tidak ada, tapi nanti mungkin dilihat kembali ya Bapak Ibu. Kemudian yang penting ya Bapak Ibu adalah properties dan juga player. Nah, properties ini kalau saya klik, nah di sini ada 5 ya Bapak Ibu, 5 menu. Yang pertama ada general properties. Di sini tempat kita untuk menamai kuis yang kita buat, atau soal ujian atau soal latihan yang kita buat. Kemudian di sini juga tempat untuk kita mengatur ukuran slide kita. Apakah mau yang biasa ya seperti PPT biasa, atau misalnya ukurannya agak memanjang 16:9, atau ukuran yang lain kita bisa gunakan custom ya. Gitu. Nah, di sini sambil saya ubah, misalnya ini tadi saya ubah menjadi soal latihan ya Bapak Ibu. Ini nama kuis yang saya buat adalah soal latihan matematika geometri gitu ya. Nah, terus untuk slide size-nya ya bisa aja tetap default ya Bapak Ibu. Bisa juga misalnya saya mau memilih 16:9 gitu ya. Jadi agak memanjang. Nah, tapi di sini kayaknya default aja ya Bapak Ibu ya. Nih. Nah, kemudian karena di sini sih perubahannya ya. Jadi bisa di sini dihilangkan, kemudian di bagian sini ya. Nah, tapi saya pilih yang default saja. Nah, kemudian di sini pada general properties juga ada pilihan time limit. Time limit ini adalah untuk kita mengatur kira-kira untuk mengerjakan satu paket soal latihan atau soal ujian kita ini berapa menit gitu ya. Nah, misalnya di sini kan saya tadi ada 14 soal ya. Anggaplah saya buat 14 menit gitu ya. Nah, jadi ini menit, yang 2 di belakang ini detiknya. Jadi kalau 1 jam berarti di sininya 60 menit gitu ya, Bapak Ibu, seperti biasa. Nah, ini saya mau atur karena ada 14 soal, jadi saya buatlah 14 menit gitu ya. Anggapannya satu soal itu 1 menit. Walaupun kalau kenyataannya pasti lebih ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian kita kalau sini sudah selesai ya, kita atur, kita ke menu yang di bawahnya yaitu quiz scoring. Ini untuk terkait dengan passing grade ya Bapak Ibu atau KKM.
Nah, jadi misalnya berupa latihan, ingin dibagikan ke siswa, nah berapa persen siswa itu dianggap dia lulus atau telah menguasai suatu materi ya dengan menjawab soal tersebut. Nah, misalnya saya tetap memilih di sini 80% ya. Atau juga bisa berupa poin ya. Misalnya Bapak Ibu kan menggunakan KKM ya. Itu kan poin. Nah, bisa digunakan misalnya apa KKM-nya berapa diketikkan di sini. Nah, di sini saya menggunakan persen saja misalnya kita mengikuti pengaturan yang sudah ada di kuis ini. Kemudian ada question properties. Nah, question properties ini ada terdiri dari scoring, yaitu tentang skor ya. Jadi berapa satu soal misalnya mau kita berikan skornya. Nah, misalnya yang standar satu soal diberikan 10 ya Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini juga ada kalau jawaban salah berapa, misalnya kita berikan 0 ya. Terus ada pengurangan poin setelah mencoba. Nah, ini kalau misalnya kita membuat soal kita itu bisa dicoba beberapa kali. Nah, jadi misalnya siswa mencoba sekali, poinnya 10 kalau benar. Tapi kalau misalnya pertama itu salah, lalu yang kedua baru benar, nah, misalnya kita berikan nilainya 9 gitu ya. Nah, berarti kan kalau setelahnya 9 berarti dia berkurangnya setiap kali dia mencoba adalah 1 gitu kan ya Bapak Ibu. Nah, tapi di sini anggapannya saya membuat soal yang sekali pakai gitu ya. Jadi saya berikan di sininya 0. Nah, terus di sini juga ada pilihan untuk mencentang apply penalty to an unanswered question. Artinya, kalau kita centang bagian yang ini, maka siswa akan dapat penalti. Maksudnya akan ada entah pengurangan nilai gitu ya untuk soal yang dia tidak jawab. Namun jika tidak kita conteng berarti tidak masalah siswanya menjawab ataupun tidak ya soal latihan yang kita berikan. Tuh. Ini saya beri tidak usah saja misalnya ya. Nah, kemudian number of attempt ini adalah usahanya tadi, apakah soal kita itu bisa dikerjakan 1 kali saja, 2 kali, atau bisa dikerjakan berkali-kali. Nah, di sini misalnya saya membuat 1 kali. Nah, kemudian ada pilihan lain, ada sample answer choice. Ini kalau kita klik berarti nanti pilihan jawaban, khususnya yang pilihan ganda, itu akan teracak secara otomatis. Kemudian ini ada accept vertically correct answer. Ini nanti untuk bentuk soal yang multiple respon. Jadi ini juga Bapak Ibu, ini bisa diatur nanti ketika kita membuat question ya, bisa juga diatur di awal seperti ini. Tapi ini untuk bagian ini saya biarkan saja dulu seperti ini, nanti bisa diatur di dalam ya. Nah, setelah kita membuat soal satu persatu. Nah, yang mau saya ubah, kalau ini kan keseluruhan ya. Nah, mungkin yang ini ya, supaya nanti tidak berkali-kali mengubah benar salah ya. Jadi misalnya saya langsung ini show feedback. Kalau benar saya tulis langsung benar misalnya. Kalau salah saya tulis salah misalnya, atau benar nih jawabanmu benar. Terus kalau salah misalnya jawabanmu salah. Terus kalau yang sebagian tadi jawabanmu belum semuanya benar. Ini saya ganti ya Bapak Ibu. Kemudian ini kalau misalnya bisa mencoba lagi, ini boleh ya. Tapi bisa aja kita ganti, bisa tidak. Tapi karena saya atemnya sekali, berarti tidak saya ganti ya Bapak Ibu ya. Terus kalau terjawab, ini bisa saja kita ubah terima kasih telah menjawab. Nah, itu. Nah, ini kalau kita apply to all, berarti nanti dia akan berlaku untuk semua soal yang kita buat, Pak. Jadi responnya atau feedbacknya akan selalu seperti ini. Nah, jadi ini saya apply to all ya, supaya saya tidak mengetik lagi untuk setiap soal. Scoringnya, restrictionnya, show feedbacknya, feedback text-nya, apply. Nah, sudah bagian question properties, kemudian ke question list. Nah, ini kebetulan karena hanya satu ya Bapak Ibu, jadi saya pilih question group. Kemudian karena tidak ada yang lain, nah supaya dia teracak, maka kita pilih sample quiz question. Jadi supaya soalnya teracak ya. Reporting, ini karena kebetulan saya belum subscribe ya Bapak Ibu, jadi saya tidak bisa mengisi.
Namun kalau punya Bapak Ibu bisa aktif, nah ini bisa kita gunakan di sini bagian send report to instructor, ini memasukkan email kita. Jadi kalau kita punya yang suite yang berbayar, itu hasil dari siswa mengerjakan secara online itu akan langsung terkirim ke email kita ya, yang kita masukkan ke sini. Oke, karena sudah selesai ya punya saya tidak memasukkan di sini karena saya berfokus pada membuat soalnya saja. Jadi saya save di sini. Nah, maka sudah selesai persiapan kita ya mengatur pada bagian properties. Ini kalau kita mau mengatur di awal ya Bapak Ibu. Jadi catatan yang ini bisa saja kita atur nanti di akhir. Nah, begitu juga dengan player ya Bapak Ibu, ada warna-warni gitu ya. Nah, maka ini gunanya untuk menghias gitu ya. Menghias tampilan dari slide kita lalu mengganti tombol ya Bapak Ibu. Nah, mungkin nanti saja dulu saya ini nanti terakhir ya Bapak Ibu. Nah, jadi saya kembali ke sini ya, ke bagian inti dulu ya kita buat ketika membuat soal latihan atau ujian dengan kuis. Nah, jadi pertama-tama Bapak Ibu kalau kita awal itu selalu ada dua ini ya, ada question group, ada result. Ini question group adalah tempat di mana kita nanti meletakkan soal-soal latihan atau ujian kita ya. Kemudian yang result ini ya bisa dihilangkan, bisa dilihatkan gitu ya, bisa diselipkan. Ini untuk nanti memperlihatkan apakah siswa itu lulus atau tidak gitu ya. Nah, pertama-tama yang kita lakukan, kita masukkan introduction dulu Bapak Ibu. Misalnya kita mau menambahkan sampul ya untuk kuis kita. Nah, maka kita klik yang welcome, ya akan muncul ini. Nah, ini bisa kita edit. Misalnya ya tadi selamat datang ya, bahasa Inggris sih tadi ya, kita ganti dengan kata-kata kita selamat datang pada kuis misalnya atau pada soal latihan matematika geometri ya. Kalau punya saya tadi kan sesuaikan judul. Saya buat huruf kapital ya. Nah, kemudian ini saya letakkan ke bawah ya seperti ini. Kemudian di sini kita ganti ya Bapak Ibu, kalau tidak diganti nanti ini yang muncul ya bahasa Inggris. Nah, sini saya ini klik tombol start quiz ya. Kebetulan ini tombolnya start quiz. Nanti kalau mau diganti jadi mulai berarti di player ya. Nah, di sini saya mau ganti misalnya jadi mulai ya start quiz ini. Nah, tombol mulai untuk mengerjakan soal latihan. Nah, tadi itu kan start quiz ya, Bapak Ibu. Ini saya ganti nama tombolnya jadi mulai. Nah, di sini memakai yang player tadi. Saya ganti. Di mana menggantinya? Yaitu di bagian sini Bapak Ibu. Jadi pandang di kiri atas ini, klik yang teks. Nah, jadi di sini nah start quiz ya. Yang start quiz ini saya ganti dengan mulai. Jadi yang ini tombolnya awalnya start quiz ya Bapak Ibu. Namun karena petunjuknya saya katakan tombol mulai, jadi yang ini ganti dengan mulai. Tuh. Kemudian ini bisa aja kita ganti langsung ya. Next kita ganti dengan selanjutnya ya. Yang kira-kira kita pakai terus mensubmit nih misalnya selesai. Ya, kalau satu soal dia mengklik klik selesai ya. Kemudian yang kita ganti mungkin yang ini ya, submit all question ini kita ganti dengan misalnya kumpul semua. Nah, misalnya ya. Close ini juga bisa ya, kita ganti tutup. Kemudian mungkin submit ini bisa ya, kita coba selesai aja gitu ya submitnya. Nah, mungkin itu ya Bapak Ibu yang penting ini submit all ini. Terus bagian finish ini bisa ganti jadi tutup bahasa Indonesia. Kemudian yang start quiz tadi ganti dengan mulai. Next slide itu asalnya next kita ganti jadi selanjutnya. Submit all tuh kita ubah jadi kumpul semua. Terus submit question itu kita ganti dengan selesai ya. Misalnya punya saya. Nah, maka ini berubah ya Bapak Ibu. Nah,
Nah, mungkin review quiz ini juga bisa kita ganti ya Bapak Ibu. Coba kita cari, cara mencarinya cari. Nah, ini review quiz. Misalnya review jawaban misalnya lah Bapak Ibu lah. Nah, tuh. Nanti akan berubah. Oke, kalau sudah kita ubah ya nama-nama tombolnya, kita pilih apply and close. Maka kita akan kembali ke halaman awal tadi ya. Nah, sudah ini ya Bapak Ibu, yang bagian sampulnya sudah saya ubah kata-katanya. Terus kita tambahkan lagi bagian user info ya. Ini untuk kita meminta identitas atau biodata dari siswa. Jadi kita ganti saja ini. Kita ganti dengan misalnya isi identitas kamu ya. Misalnya gitu ya. Nah, maka kita di sini sudah ada otomatis ya Bapak Ibu, ada 7 ya. Nah, mungkin kalau kita di sekolah kan perlunya dikit aja ya. Jadi misalnya nama yang kita perlukan itu kan kelas atau bisa nomor absen ya. Nomor presensi ya atau nomor presensi. Saya ganti nomor absen itu. Nah, yang lainnya tidak kita gunakan, maka kita pilih yang ini, tanda silang, delete ini. Nah, kita delete. Kemudian di sini conditionnya karena ini pasti wajib ya Bapak Ibu kita minta, jadi kita ganti dengan mandatory. Jadi kalau mandatory itu mereka harus mengisi. Kalau tidak mengisi maka dia tidak akan bisa ke slide berikutnya. Kemudian ininya ganti juga Bapak Ibu dengan teks ya, karena kita hanya isian biasa. Kemudian yang bagian ini itu bisa diubah, bisa tidak ya. Kalau mau ubah bisa misalnya user presensi gitu ya. Ini nanti untuk masuk ke tabel ya Bapak Ibu, tabel yang dikirimkan hasilnya. Nah, sudah selesai ini semua. Berarti sudah selesai bagian ini, baru kita ke bagian instruction slide atau petunjuk pengerjaan. Pengerjaan soal latihan ya. Nah, di sini saya berarti ganti ya, kita ganti. Yang itu kan bahasa Inggris, kita ganti dengan bahasa Indonesia. Nah, petunjuknya disesuaikan ya Bapak Ibu. Tadi kan submit saya ini dengan selesai ya. Nah, sekarang saya ganti isinya dengan ini. Ini tadi selesai ya, selesai. Nah, sudah. Ini petunjuk untuk soal latihan yang saya ini. Jadi bisa Bapak Ibu ini sesuaikan ya. Nah, sudah selesai ya. Nah, di sini. Jadi yang bagian pertama sampul depan, yang kedua mengisikan identitas, yang ketiga petunjuk. Kemudian ini juga ada menu untuk menambahkan suara ya Bapak Ibu. Misalnya mau supaya aplikasi kuis yang Bapak buat itu ada suara-suaranya, itu bisa diklik di sini, nanti dimintanya memasukkan ya. Misalnya saya masukkan di sini ini misalnya ya. Nah, maka kan tampil seperti ini, kita bisa mendengarkan dulu suaranya. Ya, apakah cocok atau tidak ya. Nah, kalau sudah selesai, diokekan saja ya, di close di sini. Atau kalau misalnya oh tidak jadi gitu ya, ada suaranya, nanti bisa kita delete. Nah, misalnya ini biar aja ya, untuk slide ini misalnya ada suaranya gitu ya Bapak Ibu. Nah, kalau sudah selesai, anggapannya sudah selesai, nah baru kita ke question group ya. Nah, atau soal. Ini bisa diganti sebenarnya di sini. Nah, ini kita ganti jadi soal-soal latihan. Nah, ini misalnya, oh ini tidak bisa ya diganti ya, soal latihan aja ya, ganti. Nah, nanti kita klik, jadi caranya kita klik yang tulisan no question, kemudian kita klik menu question ini ya. Nah, panahnya ya Bapak Ibu. Nah, jadi kita mulai satu persatu, mungkin dari multiple choice dulu, pilihan ganda. Nah, setelah kita klik, itu akan tampilannya seperti ini Bapak Ibu.
Nah, di sini bagian kita menuliskan soalnya ya. Kemudian kalau soalnya ada gambar, ada tabel misalnya ya Bapak Ibu. Nah, maka tabel itu disimpan dulu dalam bentuk gambar, nanti gunakan menu ini ya, add picture. Ya, untuk memasukkan tabel kita ya. Misalnya tabel yang mau dimasukkan atau gambar atau video misalnya di soal itu ya diminta menyimak atau menambahkan suara ya. Nah, di sini kebetulan saya pilihan gandanya biasa saja, jadi saya tidak gunakan ini. Nah, saya copy paste ya Bapak Ibu soal yang sudah saya sediakan. Nah, harusnya itu aja ya. Ini bagian jawabannya. Ini soalnya keliling persegi ya. Ini pilihannya. Nah, pilihan jawabannya tinggal kita kopaskan. Jadi kita sudah ada mengetik. Sini. Nah, saya copy paste. Kemudian yang ini pilihan yang ketiga. Nah, kemudian kalau kita di SMP ada 4 ya Bapak Ibu, di sini 3, maka untuk menambah yang keempat tinggal Bapak Ibu klik pada yang ada tulisan type to add a new choice. Nah, klik di sini maka jadi 4. Kita copy dulu ya yang ini tadi. Kita klik di sini langsung. Nah, maka akan muncul pilihan keempat. Ini saya rapikan. Nah, ini soalnya, kemudian ini pilihan jawabannya. Nah, kemudian pada pilihan jawaban yang benar kita pilih ya. Nah, kalau ini kan salah ya. Nah, yang benar kan 20 cm. Jadi saya pilih yang 20 cm ya. Jadi ini seperti di Google Form ya. Nah, kemudian ini feedback yang tadi kan sudah saya isi ya di bagian properties. Jadi sudah terubah, saya tidak perlu lagi mengubahnya. Kemudian di sini Bapak Ibu juga bisa ya kalau misalnya pilihan ganda kita berupa gambar, itu bisa kita add-nya di sini ya dengan cara mengetik pada bagian sini. Nah, ada gambar gunung ini ya untuk menambahkan gambar. Jadi tinggal diklik nanti di mana gambar yang mau ditambahkan. Oke, ini ya. Ini adalah feedback bagian umpan balik. Jadi setelah siswa menjawab, misalnya kita memilih feedbacknya aktif, maka misalnya jawaban yang dipilih siswa itu benar, maka nanti akan muncul tulisan jawabanmu benar ya. Kemudian kalau jawaban siswa salah, nanti akan muncul jawabanmu salah ya. Kemudian di skornya kalau benar 10, kalau salah ini 0 ya. Ini bisa diatur lagi di sini atau tadi sudah diatur di bagian properties. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan adalah pada bagian slide option ini, Bapak Ibu, yaitu pada bagian feedback ini kita bisa memilih ya Bapak Ibu. Pertama, kalau ada non, ada by result, yang kedua, lalu yang ketiga ada by choice. Kalau kita memilih non, itu berarti setelah siswa menjawab soal ini, itu dia tidak akan mengetahui apakah jawabannya itu benar atau salah. Ya, ini cocok untuk soal ujian misalnya. Nah, adapun kalau misalnya kita memilih by result, maka berarti setelah siswa menjawab soal ini, dia akan tahu jawaban dia benar atau salah ya, karena ada umpan balik ini yang akan muncul ya, pemberitahuan. Nah, sedangkan kalau memilih by choice, nah, maka di sini Bapak Ibu, di samping pilihan jawaban ini akan muncul feedback. Jadi feedbacknya bisa kita atur berbeda-beda antara satu pilihan jawaban dengan jawaban yang lainnya. Ya, nah, misalnya yang choice pertama, karena ini adalah jawaban yang benar, nah misalnya kita isi dengan pembahasan ya, benar misalnya. Benar pembahasannya ya kita tulis misalnya cara pengerjaannya seperti apa, keliling sama dengan 4 kali sisi. Nah, terus karena sisinya tadi 5, berarti 4 kali 5 ya. Maka jawabannya 20 cm ya, karena satuannya cm. Kemudian yang choice 2 tadi 25 cm. Nah, ini satuannya benar. Tapi ukuran kelilingnya misalnya salah. Kemudian kalau choice 3 20 itu ukuran keliling benar. Artinya namun satuannya
salah. Kemudian choice 4 ini ukuran dan satuannya salah. Nah, gitu ya. Jadi kalau dia menjawab yang pertama ini yang keluar, kalau yang kedua yang ini, kalau yang ketiga ini, ya. Feedbacknya, kalau yang pilihan keempat, feedbacknya ini. Nah, kalau sudah, kita ganti, kita close, Bapak Ibu. Nah, maka seperti ini ya, jadi ada tampilannya. Kemudian branching, ini untuk cabang saja ya, kita pilih saja yang by result karena kita soalnya tidak bersyarat ya. Kemudian skor ini apakah mau ditunjukkan hasil ataukah soal ini setiap pilihan jawabannya beda-beda skornya. Nah, karena pilihan ganda itu kan 10 dan 0 saja, maka kita pilih by result. Kemudian berapa kali siswa bisa mencoba? Bisa Bapak Ibu atur ya. Di sini saya pilih 1 saja. Kemudian waktunya saya anggap 1 menit saja ya. Nah, tadi seluruhnya 14 menit ya Bapak Ibu. Nah, mungkin kita bisa ya Bapak Ibu melihat apa bedanya ya. Pertama saya coba kalau saya memilih non ya. Nah, kita pilih untuk melihat hasilnya adalah kita pilih bagian atas ini preview. Kemudian karena hanya slide ini yang mau dilihat berarti pilih preview slide. Nah, maka akan muncul tampilan aplikasinya ya kalau misalnya sudah selesai. Oke, misalnya lah. Nah, tadi jawabannya keliling persegi, misalnya jawabannya yang saya pilih yang benar adalah 20 cm. Maka diklik selesai. Ya, nah karena saya memilih non, maka tidak ada hasil apa-apa ya. Nah, tidak ada feedback saya itu benar atau salah ya. Nah, ini yang kecuali hasil akhir ya. Nah, begitu. Ini saya close, ini tadi untuk yang non ya. Kemudian kalau saya pilih tadi by result ya. Nah, by result maka ini langsung aktif ya yang bagian bawah ini. Lalu kita coba bagaimana tampilannya, preview slide. Nah, kita okekan, kemudian muncul soal lagi ada waktunya. Misalnya kita pilih yang ini ya. Ini yang jelas salah ya tadi. Coba. Nah, setelah kita mengklik selesai di situ, langsung ada umpan baliknya. Kalau salah berarti jawabanmu salah. Yang ini, kotak ini muncul. Oke, ini kalau kita memilih by result. Kalau kita memilih by choice ya. Nah, by choice ininya langsung aktif, feedback di sini aktif, yang di bawah tidak aktif ya. Nah, kita lakukan preview slide. Nah, maka ini diokekan ya. Coba kita pilih 20 ya. Maka akan muncul pembahasan. Ya, coba kalau kita pilih yang lain ya. Tadi 20 yang 25 cm kuadrat. Nah, selesai. Nah, maka feedbacknya ada ini ya. Bukan benar atau jawabanmu benar atau jawabanmu salah gitu ya, tapi beda-beda setiap jawaban. Oke, gitu ya Bapak Ibu. Ini saya pilih saja by result misalnya lah kalau kita tidak mau mengisi di setiap pilihan ini. Nah, ini yang paling simpel lah umpan baliknya ya, karena punya saya ini latihan. Oke, jadi ini Bapak Ibu untuk soal pilihan ganda ya. Jadi beberapa hal yang perlu kita atur ya selain kita mengcopy pastekan soal dan pilihan jawabannya. Nah, kemudian akan saya lanjutkan dengan bentuk soal yang kedua, yaitu multiple respon, ya, soal dengan banyak jawaban. Nah, sama seperti pilihan ganda, kita klik bagian question, maka akan tampil ya halaman untuk kita mengisi ya, memasukkan soal dan juga pilihan jawabannya. Jadi sama seperti tadi, karena saya sudah menyediakan, jadi saya copy paste dulu Bapak Ibu. Nah, ke sini ya. Oke, ini bagian pilihannya ya, sekalian tadi. Pilih bangun datar ya. Oke, ini option 1. Terus ini. Kemudian ini. Kemudian ini. Nah,
misalnya 4 ini saja deh ya Pak, Bapak Ibu ya. Nah, misalnya soalnya itu. Pilihlah bangun datar yang memiliki 2 pasang sisi yang sama panjang. Berarti kan jawabannya persegi ya, dan juga persegi panjang. Nah, oke, itu jadi kita conteng ya Bapak Ibu jawaban yang benarnya. Nah, sama seperti tadi pada pilihan ganda, setelah selesai bagian sini kita atur feedbacknya mau by result atau by choice tidak ada ya pada pilihan ganda. Jadi hanya non atau by result. Mau pakai feedback atau tidak gitu aja ya. Kemudian skornya apakah berdasarkan keseluruhan atau berdasarkan jawabannya ya. Misalnya setiap bobot pilihan itu beda-beda. Saya pilih by result saja. Limitnya misalnya saya buat 1 karena keseluruhan adanya. Kemudian di sini ada perbedaan ya dengan pilihan ganda. Pada pilihan ganda tadi tidak ada ya yang accept partially correct answer. Nah, kalau pada multiple respon ini ada karena kan jawabannya itu lebih dari 1 ya. Nah, sehingga di sini ada pilihan apakah kita menerima kalau misalnya dia hanya menjawab 1 saja ya dari 2 yang diminta ataukah tidak ya. Jadi kalau misalnya kita menerima itu maksudnya akan dimunculkan feedback umpan balik berupa ini, jawabanmu belum semuanya benar gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya tidak ingin ada feedback apa-apa ya, benar salah aja, maka kita tidak usah mencontengnya. Nah, misalnya di sini saya conteng ya, supaya siswa tahu gitu ya apakah sudah tepat atau tidak ya jawaban yang dia pilih. Kemudian number of respon ini kebetulan 2 ya, jadi maksudnya itu kalau lebih boleh tidak gitu ya. Jadi ini boleh bisa diconteng bisa tidak ya, tidak terlalu berpengaruh ke Ibu. Nah, jadi ini sudah selesai. Coba kita lihat tampilan punya kita di preview slide. Nah, jadi seperti ini nanti. Jadi kalau dia memilih ini misalnya lah. Nah, itu kan ada yang benar, ada yang salah ya, maka akan muncul feedbacknya seperti ini. Hanya sebagian yang benar, jawabanmu belum semuanya benar. Kita ini, ya. Oke, kalau kita tidak ini, ya kita lihat preview. Oke, ya misalnya persegi tadi benar ya, segitiga ini kan salah. Nah, ya, cuma jawabanmu salah gitu, tapi tidak tahu apakah sebagiannya kah yang salah atau semuanya yang salah. Pokoknya salah aja gitu ya. Nah, begitu Bapak Ibu perbedaannya. Jadi mungkin kalau multiple ini, kalaupun kita mau memberi respon, sebenarnya bagusnya ini ya, supaya dia berpikir, oh bagian mana gitu ya yang belum benar yang dia jawab. Itu. Ini kalau kita memilih memberikan umpan balik ya, ini cocok untuk kita soal latihan. Oke, sudah 2 bentuk soal, pilihan ganda, kemudian ada multiple respon, soal dengan banyak jawaban. Kemudian kita yang ketiga adalah ke short answer dulu ya, bisa. Karena ini kan yang juga ada pada pre ya. Nah, jadi kita pilih tipe yang ini, short answer ya. Nah, kita masukkan saja soal yang sudah kita sediakan. Nah, ya. Luas garis yang memiliki ukuran panjang yang sama disebut luas garis yang titik-titik kongruen ya. Kongruen ya. Ini tidak perlu diedit lagi. Nah, di sini yang berbeda adalah feedback tadi sudah ya Bapak Ibu saya jelaskan non list by result. Kemudian yang penting di sini adalah bagian ini ya. Kalau pada short answer itu pada answer are case sensitive. Nah, apakah kita menconteng atau tidak? Nah, kalau kita menconteng ini gunanya apa Bapak Ibu? Gunanya agar siswa itu hati-hati. Artinya kalau dia menjawab misalnya typo ya, kongruen ini ketinggalan E atau U gitu ya. Maka kalau kita menconteng ini berarti jawaban siswa itu akan dianggap salah ya. Akan tetapi kalau tidak kita conteng, nah maka bisa terbaca gitu ya. Nah, tapi kalau kita pilih ini ada harus di ini.
kita berikan pilihan ya Bapak Ibu, karena misalnya dia menjawab dengan huruf besar semua atau huruf besarnya di depan ya, kapitalnya di depan seperti itu. Nah, jadi kita harus memberikan ini ya Bapak Ibu, kemungkinan jawaban kalau kita memilih yang answer are case sensitive ini gitu. Nah, mungkin itu ya Bapak Ibu, jadi sederhana saja ini, terus ada pilihan ini. Limit sama seperti tadi ya. Nah, ini yang short answer. Jadi short answer ini digunakannya untuk soal isian singkat dalam bentuk kata-kata gitu jawabannya ya, bukan dalam bentuk angka. Nah, kemudian kita ke sini, ke yang ketiga yaitu true or false ya, salah benar, berarti soalnya salah benar ya. Nah, sama seperti tadi, tinggal kita tuliskan saja soalnya di bagian sini, kemudian jawabannya ini benar atau salah. Segitiga tumpul adalah segitiga yang besar setiap titik sudutnya lebih dari salah ya, salah satu aja. Jadi jawabannya harus salah. Nah, ini kan sudah otomatis ya, true and false, ini bisa kita edit Bapak Ibu. Klik saja di sini, ganti ini jadi benar, false ini kita ganti jadi salah ya. Nah, sudah ya. Ini kan karena jawabannya ini salah, berarti kita ini jawaban yang benarnya adalah salah. Limit time-nya bisa kita inikan, feedback-nya sama ya Bapak Ibu, terus ini graded ya, karena skornya ya, kita perlu skor, bukan kuesioner ini ya, jadi sudah selesai ya. Nah, kemudian 4 ini sudah, lalu numerik ini tadi jawaban singkat tapi dalam bentuk bilangan angka ya. Nah, hasilnya angka. Nah, jadi bedanya di sini Bapak Ibu. Short answer ini dengan yang numerik. Jadi dia sama-sama soal isian ya, singkat. Namun bedanya ini untuk khusus jawabannya berupa angka ya atau bilangan gitu. Karena di sini ada equal to, between, greater than ya, lebih besar dari, lebih besar sama dengan. Nah, yang seperti ini ya. Nah, misalnya kita mau yang eksak gitu ya. 2 tambah 3 sama dengan 5 gitu kan. Nah, maka kita bisa memilih equal. Nah, ini misalnya soal yang saya sediakan ini ya. Nah, misalnya mencari luas selingkaran. Itu kan harus langsung gitu ya, berapa angkanya. Nah, maka di sini kita ini kan berapa? 154 gitu. Jadi dia harus menulis 154 di sini. Nah, yang lainnya sama, ini bisa kita klik, saya limitkan karena semua pakai limit. Ininya juga bisa memasukkan gambar, video, suara ya. Nah, ini kalau soalnya adalah short answer ya, tapi numeriknya angka. Nah, coba kita lihat seperti apa tampilannya. Nah, seperti itu, titik-titik ya. Nah, jawabanmu benar. Atau kalau misalnya mau dimasukkan satuannya centimeter, terus kita klik menu di sini, anggap 2 ya. Nah, terus kita lihat bagaimana tampilannya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Oke ya. Sudah selesai. Oh, harus diisi dulu. Nah, kalau sudah selesai, sama ya, kita pindah ke berikutnya. Ya, soal bentuk yang keenam, numerik sudah, square, mengurutkan. Jadi ini soal untuk mengurutkan ya. Nah, bisa saja kita matematika menggunakan urutan ya. Nah, di sini saya mau soalnya itu pakai tabel ya. Jadi dari tabel ini siswa mengurutkan luas ya, luas segitiga. Jadi kalau diketahui panjang alas dan tingginya. Karena yang mau saya masukkan adalah tabel pada soal, maka tabel ini saya buat dulu Bapak Ibu menjadi gambar di sini ya, bukan tabel tapi gambar, image. Bisa Bapak screenshot ya dari sini, terus kita kopas ke sini. Jadi untuk memasukkan gambar Bapak Ibu, selain dengan kita mengklik add picture dari sini, bisa juga Bapak Ibu langsung ke Word ini, lalu Bapak Ibu klik copy gitu ya. Nah, copy, terus kembali ke menu quiz. Jadi kembali ke menu quiznya ini ke menu yang ada conteng oranye ya Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu kopaskan saja ke sini.
Nah, Ctrl V, ketik aja Ctrl V ya, klik add picture. Maaf. Ini sembarang lah ya. Nah, ini saya sembarang gambar, tapi saya mau yang copy paste saya tadi saja gitu ya. Nah, maka kita pilih picture from clipboard ya, karena saya tadi copy paste di Word tadi ya gambarnya. Nah, maka gambarnya akan muncul seperti ini, Bapak. Terus lebih baik dicentang ya, Bapak Ibu ya, supaya siswa bisa membesarkan gambar gitu ya. Misalnya gambarnya kurang terlihat. Nah, kita close kalau sudah gambarnya pas. Nah, baru kita masukkan pertanyaannya ya. Ini urutkan segitiga pada tabel berdasarkan ukuran luasnya. Dari besar ke kecil ya. Segitiganya itu ada, saya klik di sini sih ya Bapak Ibu ya. ABC, KLM, PQR, STU. Urutannya ini PQR. Bisa pakai equation ya Bapak Ibu. Terus pilih segitiga ya, karena yang paling besar tadi PQR. Kemudian segitiga STU. STU, kemudian segitiga ABC ya. Segitiga ABC. Berarti satunya segitiga KLM. Ini boleh juga kita kopas ke seperti itu. Nah, kita ganti KLM. Nah, ini urutannya seperti ini ya. Nah, sudah feedbacknya sudah karena otomatis. Klik limit time, terus bisa juga sama seperti multiple respon, bisa dipilih accept vertically, bisa juga tidak. Ini misalnya saya pilih tetap menerima ya, karena sebagai latihan. Jadi dia bisa memikirkan apa urutan yang tepat. Nah, seperti apa tampilannya untuk slide ini? Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi nanti siswa mendrag ini ya, dikliknya di sini, dikliknya di sini. Oke. Nah, seperti itu. Oke ya Bapak Ibu, ini contoh kalau mengurutkan ya, soal mengurutkan. Dengan tadi variasinya ada tabel ya, gambar. Ya, ini untuk ukuran panjang dan tinggi segitiga. Oke, sudah 6 bentuk soal. Kita lanjutkan bentuk yang ketujuh, ada matching ya. Matching ini berarti menjodohkan antara satu item dengan item yang lain ya, atau tulisan dengan tulisan, atau gambar juga bisa ya Bapak Ibu. Sini saya tulisan saja ya. Nah, misalnya saya mau memasangkan benda berikut dengan bentuk dengan bangun datarnya. Nah, misalnya nasi tumpeng. Nah, itu kan pasangannya adalah kerucut ya. Kemudian misalnya apa, kaleng ya, kaleng susu. Nah, itu kan tabung ya. Saya buat karena belum menyediakan ternyata.
Kemudian misalnya apa ya, misalnya ya, topi ulang tahun, trompet ya, ini trompet tuh misalnya, jangan ya karena sudah terkerucut, misalnya kelereng ya, kelereng itu kan pasangannya bola ya. Nah sudah kita inikan sesuai pasangannya, feedbacknya sudah, kemudian bisa kita accept waktunya. Nah nanti akan tampilannya seperti ini Bapak Ibu, yang dimaksud matching, menjodohkan. Nah jadi nanti dia akan menyeret ya, bisa akan menyeret yang sebelah kanan ke kiri. Ini tabung ini kan dengan kaleng susu gitu ya, bola dengan kelereng, kerucut dengan nasi tumpeng. Nah seperti itu. Nanti dia akan melihat apakah benar atau salah ya pasangan yang dia pilih gitu. Oke, itu ya Bapak Ibu, ini untuk memasangkan ya, kalau soalnya berupa memasangkan. Kemudian berikutnya fill in the blank ya, mengisi titik-titik. Bedanya kalau tadi cuma satu ya. Nah, isian singkat ini bisa misalnya melengkapi kalimat ya. Nah, misalnya saya di sini kalimatnya definisi jejer genjang ya. Nah, saya klik dulu di sini. Ini soalnya. Tapi Bapak Ibu yang di sini itu harusnya adalah petunjuknya ya. Coba saya lihat. Nah, jadi ini petunjuk ya. Jadi kolom di sini untuk petunjuk. Jadi kita ini isi titik-titik pada kalimat berikut. Nah, maka soal yang kita miliki tadi, Bapak Ibu dikopikannya ke sini. Yang ada titik-titiknya ya, ke bagian yang di sini. Nah, jadi ini yang saya pilih bold ini adalah yang untuk titik-titik nanti ya Bapak Ibu. Ya, ini tidak ya. Nah, jadi ini tinggal saya letakkan kursor di sini, terus saya pilih insert blank. Nah, yang di atasnya dihapus ya Bapak Ibu. Nah, ini saya naikkan ke atas. Yang ini kunci jawabannya ya dihapus. Kemudian di sini ada titik-titik, ini bisa saya hapus. Nah, terus saya pilih insert blank. Terus ini untuk titik-titiknya juga saya insert blank ya. Nah, ini dihapus saja. Terus ini juga ya, karena dia berupa titik-titik biasa, tanpa ada kita menyediakan soal. Nah, maka sudah selesai ya. Nah, ini soal kita. Bisa accept partially, answer are question sensitive ya, bisa juga tidak usah ya. Nah, ini limit. Nah, terus kita lihat previewnya seperti apa bentuknya, titik-titik. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi dia harus bisa menjawab adalah apa, yang memiliki berapa pasang sisi yang sama panjang ya. Nah, yang sejajar dan sama panjang. Oke, itu. Nah, ini fill in the blank ya Bapak Ibu. Jadi caranya tadi di soalnya yang di bawah sini ya Bapak Ibu, di atas ini adalah petunjuk pengerjaan ya, petunjuk soalnya apa diisi kah apa gitu ya. Nah, ini fill in the blank, kemudian yang mirip dengan fill in the blank ini adalah select from list. Nah, jadi bisa aja pakai soal yang mirip dengan yang tadi. Nah, ini kita ganti petunjuknya ya, pilih jawaban yang benar dari pilihan jawaban yang diberikan. Nah, bedanya kalau ini kita menyediakan ya Bapak Ibu. Nah, ini saya hapus ya contoh ini, sama seperti fill in the blank tadi. Jadi kita letakkan kursor di sini, bisa kita blok ini ya. Nah, terus pilih insert blank. Maka tulisannya akan masuk ya. Nah, tanda itu sebenarnya adalah pilihannya ya Bapak Ibu, saya atur. Jadi di sini pilihannya segitiga atau segi 4, nih ketik di bawahnya segi 4. Tuh, jawabannya kan jejer genjang tuh segi 4. Jadi kita pilih yang segi 4. Terus ini 2 atau 1 ya pilihannya, sama saya ini kan.
Yang ini jadi 1 ya. Nah, yang ini 2. Nah, pilih, harusnya kan jawabannya memiliki 2 pasang ya. Sisinya tidak bold. Nah, ini ya insert blank. Ini saya atas yang sejajar. Ininya adalah tegak lurus pilihannya. Ya, supaya siswanya memilih gitu ya. Yang ini berarti setelah saya blok, pilih insert blank, dia masuk otomatis. Ini ganti, misalnya ini panjang, ini sininya tinggi. Ya bisa dikopas, bisa juga kita klik. Nah, jadi seperti ini ya Bapak Ibu. Bisa accept partially, waktunya dilimitkan supaya konsisten. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, kalau tadi mengisi titik-titik ya Bapak Ibu kosong sama sekali, jadi dia mengetikkan. Kalau di sini, ini dia memilih ya. Jadi ini lebih mudah ya daripada mengisi titik-titik karena sudah ada modal, tinggal dia mencocokkan saja ya. Nah, gitu ya Bapak Ibu, sama ada feedback. Itu kalau select from list. Nah, kemudian yang mirip ini 3 ini mirip ya. Bedanya ini lebih sulit ya karena dia tidak memberikan pilihan jawaban. Nah, kalau drag the word, nah sama seperti tadi yang bagian atas ini adalah untuk petunjuk ya. Nah, jadi isi titik-titik, lengkapi misalnya lah, lengkapi kalimat berikut dengan kata-kata yang telah disediakan. Nah, jadi sama aja kayak tadi ya Bapak ya, kayak fill in the blank. Ini bisa kita hapus, kita kopaskan soalnya. Saya copy dulu soalnya. Masih soal yang sama dengan fill in the blank tadi. Nah, jadi yang ini kita buat insert blank ya. Sini juga insert blank. Terus di sini ya yang jadi titik-titiknya, terus yang bagian sini. Itu boleh di blok sebenarnya Bapak Ibu. Saya perbaiki dulu. Nah, jadi ini jawabannya kan harusnya segi 4. Kita ketikkan jawaban yang benar. Sini jawabannya 2, di sini tadi jawabannya sejajar, di sini jawabannya sama panjang ya. Sisanya Bapak Ibu yang menjadi pengecohnya kita klik di bawah sini di addition word ini. Jadi segitiga tadi ya. Nah, di enter terus 1 ya pengecohnya, terus tegak lurus pengecohnya. Bisa juga lebih ya Bapak Ibu kata-kata pengecohnya, jadi dia siswa jadi berpikir gitu ya. Nah, yang mana yang sesuai dengan definisi. Nah, di sini saya menginikan itu saja. Nah, ini dihapus saja Bapak Ibu. Nah, itu contohnya ya. Ini soalnya contohnya definisi jenjang ya. Nah, sudah ya. Ini bisa kita atur limitnya, accept-nya ya. Terus bisa juga kita pilih untuk mengurutkan ya yang kata-kata tambahan ini, pengecoh ini dengan sesuai alfabetik atau tidak. Nah, ini saya pilih yang short sesuai dengan alfabetik ya. Nah, nanti dia tersusun ya sesuai alfabet. Nah, bagaimana bentuknya? Coba kita lihat di preview slide. Nah, jadi seperti ini tampilannya Bapak Ibu ya. Jadi kalau tadi titik-titik tidak ada pilihan, kalau ini ada. Jadi tinggal dia menseret seperti ini. Memiliki 2 pasang. Ini segi 4, sisi yang sejajar dan sama panjang. Nah, seperti itu selesai ya Bapak Ibu. Oke. Nah, ini kalau bentuk soal yang mau kita buat adalah mengisi titik-titik tapi dengan kita sediakan tadi drag the words.
Nah, kemudian kita lanjutkan ke tipe soal setelah drag the word bisa hotspot ya, Bapak Ibu. Nah, hotspot ini bisa kita gunakan soal misalnya siswa menunjuk gambar ya. Nah, misalnya saya di sini punya soal ini ya, ada sasirangan, terus siswa memilih menunjuk dari gambar itu yang menunjukkan segitiga. Inilah. Ini misalnya ya, Bapak ya. Nah, misalnya gambar yang menunjukkan bangun datar ya. Misalnya tunjuk atau klik ya, klik gambar yang menunjukkan bangun datar segitiga. Nah, maka saya tambahkan ya gambarnya. Caranya tadi bisa di-insert gambar itu atau kalau dia di Word bisa kita klik copy ya, copy ini, kemudian kembali ke kuis. Nah, pilih from clipboard ya, akan aktif ini kalau kita mengcopy seperti itu. Nah, maka gambarnya akan muncul ya Bapak Ibu sekalian. Ini juga kita bisa mengubah kalau misalnya mau dirubah gambarnya. Bisa from file, bisa from clipboard. Ini kalau kita mengcopy paste dari Word. Jadi klik dulu copy di Word kita misalnya ya. Oke, ini tadi gambarnya. Yang mau diklik siswa adalah segitiga. Berarti kan area di sini ya Bapak Ibu ya. Nah, maka kita pilih yang mana, mau yang ini, atau ini. Misalnya saya pilih yang ini. Pokoknya kalau siswanya mengklik di area ini berarti benar gitu ya. Kalau di luar area ini berarti salah gitu. Nah, kalau sudah ya, berarti yang benar itu adalah yang di area sini. Nah, berarti di sininya waktunya bisa diatur, accept partially-nya juga bisa ya. Terus bisa juga ini kalau dia salah klik misalnya ya, Bapak Ibu, jadi dia bisa menghapus salah gitu ya. Nah, bisa saja kita klik di sini. Nah, terus bisa kita preview dulu ya sebelum kita lanjutkan. Seperti apa bentuk soal hotspot. Nah, jadi klik gambar yang menunjukkan bangun datar segitiga. Pasti dia akan mengklik di sini ya Bapak Ibu. Kalau dia tahu segitiga itu apa. Nah, misalnya dia salah gitu ya. Dia klik yang ini yang segi 6. Nah, maka itu kan di luar dari yang area yang telah saya tentukan. Maka jawabannya salah. Nah, itu kalau bentuknya berupa hotspot seperti ini, ya. Nah, kemudian yang ke berapa ini? 12 ya, drag and drop. Nah, ini berarti yang drag and drop-nya adalah gambar ya, Bapak Ibu lah. Ini saya punya soalnya seperti ini ya. Jadi saya mau yang ini, bola ini dia dropkan gitu ya ke bola sepak gitu ya. Petunjuknya. Kalau tidak salah ini kanan ke kiri ya Bapak Ibu ya. Nanti saya lihat lagi. Nah, diproses dulu ya. Nah, jadi dia kalau diproses dia masuk ke slide view ya Bapak Ibu. Nah, jadi kita letakkan gambar tadi ya, misalnya saya nyediakan di Word, gambar ini. Copy ya, klik Ctrl C, pastekan ke sini. Terus yang ini juga pastekan ke sini. Kemudian yang ini dipaste ke sini. Kemudian yang ini paste. Kemudian ini di copy. Oh, ini transparan ya gambarnya, biar aja ya Bapak Ibu ya, contoh. Ini copy, ini paste. Nah, tadi dari di sebelah kanan ke benda dalam kehidupan sebelah kiri, berarti kanan ke kiri ya. Nah, biar aja seperti itu ya Bapak Ibu. Ini diperbesar gambarnya ya. Atas ke bawah bisa juga mungkin lah.
Nah, ini misalnya ini saya katakan seperti ini. Jadi mirip yang matching tadi ya, Bapak Ibu ya. Mirip dengan soal matching. Tapi ini gambarnya yang dia seret. Nah, sudah selesai seperti ini. Bisa juga diatur ya di tengah tam. Jadi kita mengatur pada PPT. Nah, maka kembalinya kemana? Ke klik form view. Nah, jadi dari mana ke mana? Ya, jadi dari sini yang mau di drag kebalik ya Bapak Ibu ya. Ini biar aja lah kita ini kan. Ini berarti harus dengan lingkaran lah. Pokoknya di sininya pas kerucut dengan ini ya. Kaleng, salah maaf. Kerucut sini. Yang ketiga kaleng dengan ini. Yang di drag ini berarti pindahkan bangun datar kebalik ya. Benda dalam kehidupan nyata di sebelah kanan. Nah, di sebelah kanan ke bangun datar yang ada di sebelah kiri. Nah, gitu ya. Jadi bisa ini sample answer, limit question bisa kita inikan ya. Nah, jadi nanti ini akan dia drag, dia seret ke sebelah kanan. Coba kita lihat preview ya, Bapak Ibu. Slide preview. Nah, seperti ini ya. Jadi dia drag yang sebelah kiri ke sebelah kanan. Sini, ini ke sini, lalu ini ke sini. Gitu. Oke, gitu ya Bapak Ibu. Atau bisa juga misalnya dibalik ya kalau mau tadi tuh. Soalnya ya saya kembalikan misalnya ke sebelah sini tadi ya, maunya bangun datar sebelah kanan ke sebelah kiri gitu ya. Nah, berarti ininya diganti ya, pilih dihapus dulu misalnya kayak saya tadi tertukar misalnya. Nah, berarti di sininya pilih yang bola, ini juga harus di close, berarti kita ulang. Nah, kita mau yang ini yang diseret. Nah, diseretnya ke yang bola. Terus yang ini kerucut diseretnya ke tumpeng. Kemudian kebalik. Tabung diseretnya ke kaleng. Nah, begitu. Nah, jadi yang ini ya yang dia seret. Nah, oke, begitu ya Bapak Ibu ya. Dari sebelah mana berarti kanan ke benda ya disesuaikan ya Bapak Ibu. Ini salah lagi ya, harusnya sini bangun datar. Nah, dah sesuai ya tadi dari ini. Oke, ini contoh kalau membuat soal yang dalam bentuk drag and drop question. Kemudian yang ini ya, saya ke esai dulu karena kalau Likert scale ini kan untuk angket ya. Jadi yang biasa adalah yang esai. Nah, yang esai ini Bapak Ibu, sayangnya kalau esai ini tidak bisa ya otomatis langsung dia koreksi. Jadi ya kita harus mengoreksi lagi ya. Karena dia cuma seperti ini. Nah, feedbacknya by result hanya terima kasih telah menjawab, seperti itu aja ya Bapak Ibu, tidak bisa di branching diberi nilai gitu. Tapi bisa ke slide yang berisi pembahasan ya. Tapi tidak bisa langsung menilai ya. Salah satunya memang esai itu kan beda-beda ya Bapak Ibu. Oke, itu dan terakhir tadi adalah yang Likert scale ya. Ini untuk kalau Bapak, Ibu misalnya mau menggunakan kuis ini sebagai angket ya. Atau misalnya untuk ini saja gitu ya, menambahkan. Ingin melihat secara efikasi ya kepercayaan diri siswanya, keyakinannya seapa gitu ya.
Nah, ini misalnya boleh di skip ya. Terus statementnya ini bisa diganti-ganti. Apakah mau yang setuju tidak setuju, senang tidak senang gitu ya, puas atau tidak. Ini saya setuju dengan tidak setuju ya, karena ini kan pertanyaan mengenai keyakinan diri. Jadi bisa skornya yang satu tuh berarti sangat tidak setuju gitu ya. Kita ganti ini tidak setuju. Kemudian ini ragu-ragu, misalnya kita pakai skala yang 5. Ini setuju, terus yang kelimanya sangat setuju gitu. Kemudian feedbacknya tidak ada ya Bapak Ibu, karena dia tidak graded, tidak ada skor juga. Nah, jadi dia hanya terima kasih untuk jawab ya. Sudah, nah ini contohnya Bapak Ibu, saya tampilkan dulu preview slide-nya kalau misalnya dia berupa angket, misalnya Bapak Ibu mau menginikan. Oh salah ya, mohon maaf, ini tuh harusnya pernyataannya ya, saya salah. Ini pernyataan yang ini tadi harusnya di sini ya, karena kan tadi terdiri dari beberapa pernyataan. Jadi ini pilih tingkat keyakinannya. Nah gitu, jadi pilihannya tadi disagree dengan agree. Tapi tadi bahasa Inggris ya, jadi salah, jadi cengnya harusnya di sini. Nah, jadi strongly disagree ini dipilih jadi sangat tidak setuju ya, karena kita bahasa Indonesia. Ini tidak setuju. Kemudian ini bisa ragu-ragu tadi. Kemudian di sininya setuju. Kemudian di sininya sangat setuju ya, SS. Oke, jadi kita close menyimpannya. Nah, sudah selesai ya. Jadi yang tadi itu bahasa Inggris ini jadi bahasa Indonesia. Ini ya harusnya tidak satu saja ya, ada beberapa pertanyaan. Ini tergantung angket kita. Ini kalau satu saja ya. Jadi nanti dia memilih setuju atau sangat setuju dan lain-lain ya. Nah, ini juga bisa digunakan. Oke, jadi ini yang terakhir ya Bapak Ibu, 14 soal. Jadi sudah ada, kita buat. Nah, kalau sudah selesai, intronya sudah, soalnya sudah, baru kita atur bagian result atau hasil. Nah, di sini ada pilihan pas. Kalau kita klik di sini ya Bapak Ibu, ada file ya, sini lulus, sini gagal. Jadi ini bisa kita edit ya Bapak Ibu. Selamat ya. Selamat kamu lulus. Atau kamu menguasai materi ini juga boleh ya. Nih, kamu belum lulus. Nah, belajar lagi. Dari mana lulus tidak lulus? Tadi dari properties ini tadi Bapak Ibu. Saya klik ya dari bagian question scoring ya. Tadi saya meletakkan 80%. Jadi kalau di bawah 80% berarti dia tidak lulus. Kalau di atas atau sama dengan 80 berarti dia lulus ya. Nah, itu diaturnya di situ ya. Di sini mengatur umpan baliknya. Oke, kalau sudah selesai ya. Ini juga ada pilihan ya Bapak Ibu di bagian resultnya, apakah siswa bisa mengulang lagi ya, ataukah tidak. Ya kalau kita jadikan aplikasi kuis ini untuk latihan kan bisa saja ya kita izinkan siswa. Dan mengizinkannya ada lagi pilihannya, apakah diizinkan sekali, 2 kali, atau tak terbatas ya. Nah, tidak dibatasi berapa kali pun boleh, yang asalkan sampai di atas 80% misalnya. Nah, maka ini bisa kita klik di bagian ini. Nah, misalnya juga tidak kita klik berarti sekali saja, yaitu mungkin idealnya untuk soal ujian. Nah, terus ini juga bisa kita conteng, bisa kada ya, bisa conteng tidak. Ini kalau kita conteng berarti siswa bisa melihat skor mereka. Kalau ini passing skornya dia bisa melihat KKM-nya berapa. Terus ini untuk siswa melihat review ya. Jadi melihat jawaban yang benar apa gitu ya. Nah, kalau kita cuma sekali mungkin bisa ya tampilkan ini. Tapi kalau kita memberikan soalnya nanti di sini allow untuk di retry ya, untuk dicoba lagi kan berarti di sininya dimatikan ya.
supaya dia tidak tahu jawaban yang benarnya apa gitu. Jadi kalau saya anggapannya satu kali aja ya, jadi saya tidak conteng, allow user to retry quiznya. Nah, kalau sudah seperti ini Bapak Ibu sudah selesai, kita bisa preview semuanya ya. Jadi kalau preview slide itu slide ini saja yang akan ditampilkan. Kalau grup berarti grup tertentu saja, misalnya yang bagian sininya saja. Kalau preview quiz berarti adalah keseluruhan. Nah, sebelumnya saya save dan return dulu supaya tidak hilang kerjaan saya, misalnya baterai habis atau apapun. Nah, maka setelah saya save, nanti otomatis Bapak Ibu di sini ya, di PPT, nah sini ya, PPT-nya tadi otomatis di PPT kita yang blank tadi akan terisi seperti ini. Nah, terisi seperti ini. Jadi ini isinya adalah data kuis yang kita buat tadi, 1 sampai 14. Bagaimana cara melihatnya? Cara melihatnya bukan dengan slideshow ya. Kalau kita slideshow kan ya seperti ini saja ya, tidak dalam bentuk kuis, aplikasi kuis, tapi kita kalau ingin melihatnya sebelum dipublish, kita pilih yang preview. Nah, misalnya kita pilih preview dari slide ini karena kebetulan cuma satu slide ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau digabungkan kuis ini dengan video narasi ya, video interaktif, materi-materi kan sebelum kuis. Nah, maka kita pilih yang nih yang keseluruhan ya. Tapi karena ini cuma satu ya bisa aja from this slide. Nah, ini karena yang trial ya Bapak Ibu. Nah, kita tunggu ya Bapak Ibu prosesnya. Jadi semakin banyak data, gambar, segala macam, maka prosesnya akan semakin lama. Jadi kita tunggu. Nah, jadi ini hasil ini kita tadi ya, Bapak Ibu bisa diperbesar misalnya kalau mau melihat. Nah, ini ya. Oh iya, ini masih putih ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau mempercantik gitu ya, menghias ini kan supaya tidak putih saja, ingin menambahkan logo sekolah, logo Kemendikbud, itu Bapak Ibu bisa kembali lagi ke menu kuis ya. Saya lupa menjelaskan ini. Nah, kuis kita tunggu sampai masuk ke kuis tadi, kita tidak perlu mengetik apa-apa. Nah, ke sini tadi Bapak Ibu pilih slide view. Nah, jadi pada slide view ini Bapak Ibu bisa mengatur yang intro ini tulisannya apakah tipenya tetap ini atau diganti misalnya ya. Ini saya ganti dengan ini gitu ya. Nah, ini ya. Terus ini mau diganti ya tulisannya seperti kita mengedit PPT seperti biasa ya. Nah, bisa melalui di sini ya. Animasi juga bisa ya diatur. Ini untuk soal ya khususnya. Terus yang bagian petunjuk ini kan di atas seperti ini bisa Bapak Ibu turunkan misalnya yang mudah untuk dilihat ya. Yang soal-soalnya juga bisa Bapak Ibu ini pilih semuanya ya. Nah, diklik tombol shift ya, klik yang berikutnya, lalu dipindahkan ke bawah. Atau mau tetap saja ya tidak masalah ya Bapak Ibu lah. Ini saya tetapkan saja lah, tidak usah di ini ya, karena sudah diatur tadi. Nah, terus gambar tadi ya, tadi kan putih ya polos. Nah, di sini kita bisa Bapak Ibu pada slide view ini pilih desain ya. Jadi ini kita bisa memilih tema yang sudah disediakan. Bisa pakai yang ini misalnya nanti jadi warna hijau semuanya. Ya, ini kalau pakai tema yang sudah ada ya, bisa juga mau mengekspor juga boleh ya, kalau sudah ada menyediakan impor juga boleh. Atau mau memformat warna sendiri gitu ya, maka kita tinggal pilih format background. Bisa dipilih ya, mau gradient, mau solid atau segala macam ya. Mau menambahkan gambar juga boleh ya.
Nah, ini pada format background yang sebelah kanan ini. Oke, ya anggaplah paling mudah itu pakai tema yang sudah ada ya Bapak Ibu yang ini. Nah, kemudian bisa juga Bapak Ibu lihat preview ya hasilnya seperti apa. Animation juga ya, ini kalau mau tulisannya itu tampil satu persatu gitu ya. Nah, terus ada format, ini mengedit-edit lah ya. Nah, atau ini tadi saya mau menambahkan logo misalnya lah, logo Kemendikbud ya. Saya turunkan ini ke bawah. Terus saya mau menambahkan logo, berarti insert, pilih, terus pilih picture. Nah, saya meletakkan logo di mana? Di sini desain nih kumpulan logo. Nah, ini saya letakkan di sini logo punyanya Kemendikbud ya. Nah, Tutwuri Handayani. Nah, jadi tinggal ya kita seperti biasa di PowerPoint Bapak Ibu bisa diperbesar, perkecil ya. Nah, saya letakkan di tengah-tengah. Nah, seperti itu. Jadi bisa aja diberi hiasan-hiasan ya Bapak Ibu. Seperti Bapak Ibu menghias slide Bapak Ibu ya. Nah, ini tadi. Jadi ini bisa diatur. Bahkan ini juga ya, your score ganti saja di sini tulisannya. Jadi nilai kamu ya. Skor kamu misalnya lah. Terus ini KKM misalnya lah, atau skor minimal. Nah, ya diatur-atur lah Bapak Ibu lah. Nah, ini jangan diubah ya Bapak Ibu ya. Terus apalagi ya, review jawaban ini juga bisa dipilih ganti tulisannya melalui di sini ya Bapak Ibu. Nah, terus tombol tadi sudah ya. Nah, ini sudah ya Bapak Ibu. Jadi bisa diatur lah ya. Nah, ini diatur segala macam di bagian slide view. Jadi seperti kita menghias, memberikan variasi pada PowerPoint seperti biasa ya. Nah, karakter juga bisa ya ditambahkan di sini. Oh, tapi ini harus terhubung dengan internet ya Bapak Ibu. Nah, background juga boleh kalau mau menambahkan gambar sekolah gitu ya Bapak Ibu. Ini mau ditampilkan ini di website sekolah atau video ya. Atau textbook ya untuk menambahkan tulisan-tulisan lain ya. Nah, jadi kalau ini kan tadi yang di form view, sini juga bisa kita tambahkan di luar ya, logo-logo segala macam. Oke, mungkin itu ya Bapak Ibu, kelamaan sudah ini saya jelaskan. Jadi kalau sudah selesai, Bapak Ibu mengatur tema, tinggal save and return to course. Nah, sudah. Jadi ini akan berubah, yang awalnya putih tadi otomatis berubah jadi hijau sesuai tema yang kita pilih. Nah, kalau sudah muncul seperti ini berarti soal kita sudah selesai, sudah juga tadi kita preview ya. Nah, maka langkah berikutnya adalah bagaimana cara kita men-share ya kuis ini kepada siswa gitu ya. Nah, karena kita ini khusus kuis saja ya Bapak Ibu. Nanti kalau tugas yang video juga bisa melalui ini. Nah, kita mau memaksimalkan ya Bapak Ibu, kalau iSpring punya saya ini kan trial, jadi saya tidak akan membagi lewat iSpring Space atau Learn atau YouTube karena bukan video ya. Jadi saya yang paling mudah saja pakai My Computer ya. Kemudian pilih ininya HTML5. Nah, kemudian menyimpannya adalah di bagian folder ini ya Bapak Ibu. Jadi di sini saya menyimpannya di dokumen ya, di tempat saya menyimpan file PPT-nya. Kalau Bapak Ibu mau memindah, tinggal klik browse ya. Nah, jadi pilih di mana mau menyimpannya. Ini saya simpan di tempat yang sama dengan PPT-nya. Kalau sudah selesai, tinggal kita klik publish. Nah, kita tunggu proses publish-nya ya. Jadi dia ubah ini menjadi dalam bentuk publish HTML5. Kita tunggu ya. Jadi sekali lagi lamanya memproses ini adalah tergantung data ya, data yang ada di dalam slide quiz kita. Nah, kalau sudah bisa kita pilih view course. Nah, kalau kita pilih view course nanti akan terbuka aplikasi
kuis ini ya di web biasanya browser yang mendukung. Bisa juga kita pilih open saja kalau kita mau melihat foldernya ya, atau karena mau dikumpulkan misalnya dibagikan kepada siswa, kita pilih yang zip ya supaya tidak terpisah-pisah filenya. Jadi saya klik zip dulu ya. Nah, maka di mana saya menyimpan tadi di dokumen, saya simpan lagi di dokumen yang zipnya ya untuk saya share ke orang lain. Nah, maka akan terbuka otomatis ya. Jadi ini yang seperti buku ini bertumpuk. Ini zipnya, terus yang hasilnya tadi yang dalam bentuk folder yang di atas ini Bapak Ibu. Namanya sama ya. Belajar membuat 14 jenis soal. Nah, ini yang publish-nya. Nah, jadi yang publish ini digabung jadi zip ini Bapak Ibu ya. Jadi isi dari ini ya itu persis dengan isi folder yang ini yang ada tulisan published nih. Nah, jadi isinya tuh ada folder, ada bentuk web seperti ini Bapak Ibu indeks. Nah, jadi caranya kalau kita membagi pada siswa, kita berikan zip ini nanti dia ekstrak. Ya, atau kita berikan folder ini Bapak Ibu. Nah, jadi folder ini jangan diganti namanya. Nah, disuruh dia dibuka. Nah, disuruh siswa membuka yang ini, bagian yang HTML ini. Jadi ini di sini. Ini data-data dari PPT kita ya. Nah, jadi yang dibuka itu adalah bagian yang indeks ini, dibuka. Ya, diklik 2 kali. Nah, nanti dia akan masuk ya ke dalam website. Di sini pakai Microsoft Edge ya. Nah, masuknya. Jadi seperti inilah tampilan dari kuis kita. Jadi tinggal dia mengerjakan di sini. Nah, 7 kelas 7 misalnya lah, nomor presensinya ini 10. Nah, tinggal dia mengerjakan ya. Nah, maka inilah hasil dari kuis kita tadi. Oke ya Bapak Ibu, kalau selesai, tadi harus sampai selesai dia baru dia close Windows-nya ya. Nah, jadi ini yang Bapak Ibu nanti simpan ya sebagai ini dalam bentuk zip. Jadi folder ini bisa diklik. Jadi selain yang memilih zip tadi, bisa juga dari sini Bapak Ibu diklik kanan, kemudian di sininya add to membuat 14 jenis ini .rar ini. Ya, diklik. Nah, nanti dia akan proses dalam bentuk RAR atau zip seperti ini. Jadi ini nanti yang akan Bapak Ibu kumpulkan atau bagikan kepada siswa ya untuk dia latihan. Nah, mungkin itu ya Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan mengenai kuis ini ya. Ini saya sampai publish yang apa ya? Versi offline saja ya, belum otomatis tersimpan nilai siswa itu ke email Bapak Ibu ya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.